misi saya membawa burung ini sebenarnya kan misi traveling mas, karena Okay. satu untuk burung-burung yang notabene kayak ini tadi itu kan masih kagetan mas. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu di jalan itu ada apa aja kan. Kadang-kadang burung sudah disetting dengan settingan mungkin sebenarnya itu sudah pas, kondisinya pas, cuman gara-gara waktu kita bawa di jalan dia terganggu dengan suasana di jalan. Kadang-kadang sampai lapangan kenapa berubah drastis sekali kan kawan-kawan. Menurut saya pengertian oper birahi untuk saya sendiri sebagai pemain kicomania, sebenarnya kalau dijelaskan secara empiris mungkin oper birahi adalah datangnya birahi yang naik pada saat yang tidak tepat, pada saat emosi yang tidak naik juga, atau tenaga yang setengah-setengah atau tidak ada sama sekali, dan muncul birahi. Otomatis kalau takarannya adalah kita di lomba di tiang besi, latihan di tiang besi, itu sesuatu yang mengganggu etika penampilan dari si burung. Lintas hobi. Salam lintas hobi. Ya, semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Ya. Kawan-kawan, kita sekarang berada di gantangan BJ Bird Club. BJ Tapi sekarang ganti nama. Enterprise ya. BJ Enterprise. Pagi tahu ini, tadi berangkat masih BJ. Tadi Mas Rizal cerita. Jadi dulu kan posisi gantangan di sebelah sini ya. Kita sebelah ini selatan kita nongkrong ini ya, sebelah gardu itu. Dulu memang tempatnya sebelah sini, terus terasa kurang nyaman karena banyak lalu lalang mobil masih kelihatan dari gantangan. Oke, terus ada inisiatif dipindah ke sana. Masaan tadi bawa burung apa sih Mas? Saya bawa cucak hijau sama kacer. Cucak hijau sama kacer. Cucak hijau yang mana? Cucak hijau itu yang bahan itu sebenarnya. Jadi bahan giras yang sebenarnya tujuan pertama tadi cuma ngelatih traveling mas, jarak 10 menit dari rumah. Itu di perjalanan dia ngaruh banget apa enggak. Kalau di rumah sih sudah menanjakan dia ada tingkah laku pengen narung sebenarnya burungnya. Cuman ya namanya juga ngelatih, kebetulan ini juga latihan bersama, ya udah ternyata yang terjadi di gantangan yang tadi sempet nggak kerja hitungannya. Dia nggak kerja karena asik nyisir, bunyi sih tapi cuma bunyi bukan bunyi burung kerja menurut saya. Jadi gini, intinya tadi melatih traveling. Melatih traveling. Sekarang berarti sebelum digantang itu burung latihannya banyak sekali ya mas? Sebenarnya banyak sekali ya. Seperti tadi kan kita kebanyakan ya teman-teman mempersiapkan burung untuk faktor di lapangan. Hanya settingannya kan ini untuk settingan lomba, kemudian settingannya di rumah seperti ini, kemudian dibawa ke lapangan. Ternyata ada latihan-latihan tahap-tahap lain yang harus dilalui ini mas. Betul, selain settingan burung itu. Settingan kondisi perawatan, burung, settingan perawatan juga seperti yang tadi misi saya membawa burung ini sebenarnya kan misi traveling mas, karena satu untuk burung-burung yang notabene kayak ini tadi itu kan masih kagetan mas. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu di jalan itu ada apa aja kan. Kadang-kadang burung sudah disetting dengan settingan mungkin sebenarnya itu sudah pas, kondisinya pas, cuman gara-gara waktu kita bawa di jalan dia terganggu dengan suasana di jalan. Kadang-kadang sampai lapangan kenapa berubah drastis sekali kan begitu ya. Dan itu menurut saya emang harus dilatih.
jam terbang burung di gantangan itu sebenarnya tidak meninggalkan juga jam terbang perjalanan atau traveling. Oh, oke oke. Ya. Nah, burung-burung yang seperti apa sih yang harus dilatih untuk traveling? Ya terutama yang harus dilatih untuk traveling. Terutama yo burung-burung yang notabene itu kagetan, Mas. Kagetan. Tapi enggak sih sebenarnya untuk traveling sendiri dilatih untuk semua burung, bahkan untuk beberapa burung jinak aja di perjalanan itu ada yang enggak nyaman di awalnya. Traveling pertama kita latih yo sebenarnya simpel-simpel aja, Mas. Jadi jarak dekat dulu dengan satu krodong misalnya. Terus nanti setelah dengan satu krodong kok burung dirasa nyaman, perjalanan dekat, jangan langsung perjalanan jauh dulu. Kita coba dengan kap double kerakap, double krodong. Untuk apa ya nanti sambil tahu karakter burung toh. Mas, kadang-kadang ada yang burung itu sebenarnya kalau dikerakap tipis satu tok di perjalanan malah dia nyaman. Ada yang dikerakap double di perjalanan dengan satu krodong dia nyaman, tapi begitu di double kerakap itu malah kadang kaget, grabiak kalau bahasa kita orang gantangan itu biasanya grabiak, panik. Kadang-kadang sampai gantangan terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan kita berangkat di rumah. Oke. Nah, ini sekarang mencermati burung itu sudah nyaman di rumah. Sudah nyaman di rumah itu seperti apa kira-kira? Sudah nyaman di rumah biasanya ya seperti yang pernah kita bahas dulu itu, Mas. Jadi burung sudah nyaman di rumah itu menunjukkan tingkah laku yang mempunyai gelagat pengen narung. Salah satunya mungkin sedikit dia jambul. Seperti yang tadi sempat Mas Agus mampir ke rumah itu kan, itu yang saya bawa tadi itu kan dia jambul tapi badan enggak begitu siset, Mas. Jadi sempat kita ngobrol tadi bahwasanya ini burung sepertinya birainya sudah naik. Sebenarnya sudah tepat untuk dilombakan, sudah mungkin bisa nampil. Cuman saya lihat prediksi saya emosinya kan kurang, Mas. Masih selu, bunyi juga masih ya hampir sama yang terjadi seperti yang digantang di A tadi. Bahkan terlalu asik dia nyisir mungkin karena emosinya kurang. Jadi begitu ketemu musuh dia narungnya cuma setengah-setengah, kena hembusan angin segar, ya itu yang terjadi, Mas, seperti tadi. Yang di A itu memang secara keseluruhan sih burungnya enggak kerja kayak gitu, enggak kerja. Bunyi tapi memang itu tidak layak untuk dinilai. Tidak layak sebenarnya. Karena sudah melakukan pelanggaran ya. Secara etika sudah melebihi batas toleransi dari penilaian. Nah ini loh bro, nah itu sempat ini pas baru naik ya? Baru naik tadi itu bisa kita saksikan. Nah badan kan mulai kelihatan mau ngembang tuh sebenarnya. Mulai nyenggol-nyenggol. Nah, ini pelanggaran ini. Ya sebenarnya sudah secara etika sudah burung cak hijau kalau udah kayak gitu itu sudah bisa dipastikan tidak maksimal kerjanya sampai selesai. Ya. Nah itu kan terlalu nyaman. Memang materi-materi keluar, Mas, tapi itu nggak ada gestur narung itu lagi yang kita bilang. Ini fatal banget. Nggak mungkin menang ya burung seperti ini, nggak mungkin. Nah itu udah itu kan memang kalau di penilaian cicak hijau apalagi sampai nyenggol ekor seperti itu, nah udah fatal sekali. Fatal sekali. Ya menurut saya memang secara etika kan juga dilihat ya enak. Kalau mungkin sayap cuma sekali dia, tapi dia masih jamtrok itu ya enggak masalah. Ini udah enggak jamtrok, nyenggol sayap. Nah, masih kadang jambul kan, lihat jambulnya enggak full, badan juga masih kayak bolu ya tadi kita ngobrolin. Nyempluk. Betul sekali. Nah, ini meskipun masih keluar materi ini ya sebetulnya. tapi tetap nggak kerja lah. Nggak kerja. Kira-kira kenapa tuh, Mas? Kayak gini. Ini Mas, kalau selama kebiasaan saya kalau perhatikan burung kayak gini biasanya karena emosi kurang, Mas. Kurang kenceng orang bilang. Birai mungkin dapat ya tadi pas mandi itu sempat ngebal gitu. Cuman emosinya aja yang kurang, sama performa badannya kan kelihatan gemuk toh, Mas. Gemuk. Bisa karena lemaknya terlalu banyak. Kalau enggak memang kandungan air dalam tubuh saat ini dia terlalu banyak. Jadi kesannya badannya ngembung, bobor. Kurang siset, Mas. Perlawanannya enggak ekstrim ya. Enggak ekstrim juga. Itu cuma
Ya kayak lagu uri-uri aja, kayak kita sekarang ngopi-ngopi ini loh. Nah itu kan masih keluar tembakan karena bakat aja sebenarnya dia begini. Nah, setelah turun dari kita kan tahu tadi kita evaluasi burung seperti itu di sesi A. Kemudian turun kita persiapan lagi, kita coba di sesi B. Oh ya. Nah, oke, itu dalam menunggu tadi waktu jeda antara sesi A dan B untuk naik, apa sih yang harus kita lakukan supaya burung ini harapannya sih bisa main lebih bagus dari yang A tadi? Yang pertama saya lakukan itu kan kita melihat review yang pas main di sesi A itu. Jadi saya lihat kan burung terlalu untuk mengimbangi emosi yang dia punya saat itu, birainya terlalu tinggi mas. Jadi di atas setengah kaget. Jadi tidak narung spontan, dia butuh butuh jeda waktu yang agak lama untuk sampai dia mau buka paruh. Mungkin kalau penilaian di gantang itu 2 jam, mungkin dia sampai dia nanti jam drop buka paruh. Sayangnya kalau rata-rata penilaian apalagi latihan kan cuma antara 10 menit sampai 15 menit udah lama banget om. Sudah sangat lama. Ya udah sangat lama banget. Nah itu dengan saya melihat tadi kok birainya tinggi, terus emosinya kurang, yang saya lakukan di tepi gantangan itu saya full kerakap mas. Full kerakap, wajar kita kasih beberapa EF sebenarnya untuk narung kemudian. Tadi cukup mas, sebenarnya tadi masuk 3 ekor jangkrik tanpa makan Hongkong, tanpa makan kroto, tanpa tidak mau makan pisang, dan sebenarnya 3 ekor jangkrik itu sebenarnya sudah cukup mas. Tapi full krodong, karena dalam full krodong maksud saya adalah untuk biar emosinya naik mas. Sementara birai tetap ditekan di angka segitu. Kalau dibuka itu untuk karakter burung seperti ini kadang-kadang malah birainya aja yang naik terus, emosinya malah tidak naik. Ya, nanti di bawah udah jangkok tapi tidak punya emosi. Begitu ketemu koloni, dominasi birai koloni itu yang muncul. Dominasi birai koloni. Ya, keren ini. Ya. Karena pada dasarnya cucak hijau itu memang burung koloni. Cucak hijau burung koloni sebenarnya. Jadi kalau sesama cucak hijau dipertemukan dalam waktu yang cukup lama, itu kalau kita lihat grafik pertama yang naik itu pasti emosi, pasti birai naik. Notabene karena burung dewasa jantan yang dengan perawatan kita sokong dengan EF banyak, otomatis secara hormonal dia akan gampang untuk tersentil itu naluri tingkah laku kejantanannya atau tingkah laku seksualnya. Ini kedua. Dia sudah mulai menunjukkan mungkin dia sudah mulai emosinya mulai naik toh mas. Tapi ini baru adaptasi ya, dia naik pertama masih cari-cari kelihatan performanya belum, stamina itu sama powernya kan belum ada mas. Badan gemuk kan tidak bisa, ya cuma tidak ada tidak melakukan pelanggaran yang fatal kayak seperti nyenggol sayap atau nyisir ekor. Istilahnya memenuhi aturan standar perlombaan. Meskipun tidak bagus, tapi dia tidak melanggar aturan. Dilihat gitu kan. Jadi sebetulnya cuma cenderung ini sebagai burung, pada saatnya penampilannya sebagai burung aman saja ya. Burung aman, tapi tidak ekstrim. Okay. Jeda tembakan itu kan tidak ada lagu sambungan, jadi kesannya burung tidak ngerol. Nah kalau menurut Mas Aan, kondisi seperti ini untuk besok, untuk latihan berikutnya harus diapakan ini? Seperti yang dibilang tadi, itu sebenarnya butuh jemur kalau saya mas. Butuh jemur sama mungkin olahraga sedikit lah biar badannya lebih six pack kalau orang bilang. Oke. Ya. Persiapan seperti yang dilakukan di rumah tadi ya sudah cukup ya sebetulnya. Ya kalau saya itu mas, kalau nyetel lomba biasanya itu sama dengan harian. Sama mesti bukan sama dengan harian. Saya setiap lomba itu pasti setelannya sama seperti itu. Kayak kita sediain kroto juga, jangkrik. Cuman kalau di lapangan itu tergantung maunya burung. Kebetulan tadi kan makan cuma jangkrik tok. Itu krotonya enggak mau, sama pisang juga udah enggak mau. Ini tapi ada peningkatan bahwa dia sudah berhenti dari nyisirnya. Mungkin karena emosinya dapat waktu di kerakap itu kan dia makin menjadi Mas Agus. Beda sama yang pertama kan Mas Agus juga sempat ngamatin
suaranya nggak los Mas. Betul. Awal aja itu waktu dibuka sempat ada sedikit perlawanan, tapi bukan seperti itu sih harapan saya. Harusnya lebih dari itu. Nah, itu ya masuk dalam PR yang sebenarnya harus saya perbaiki. Nah, ini kan banyak nih dari antara teman-teman. Waduh, burungku OB, over birahi. Waduh, itu hal yang paling ditakutkan. Ya betul. Nah, ini menyikapi supaya sebetulnya kan proses birahi itu biasa terjadi makhluk hidup kan ya. Di hewan atau manusia kan proses yang alami seperti itu. Birahi adalah sesuatu yang natural, Mas. Nah, ya. Terus itu mengantisipasi supaya kondisinya supaya pas seperti yang kita harapkan di antara emosi dan birahinya bisa seimbang, itu kira-kira apa sih Mas yang harus kita lakukan? Sebenarnya ya dari rawatan harian Mas. Kalaupun di lapangan itu kita perlu untuk kayak tadi saya perlakuan pengerodongan untuk biar emosinya naik, birahinya biar tetap di situ. Itu karena sebenarnya burung tidak pada performanya sebenarnya itu dikata. Demikian juga ketika orang menyebut mungkin seperti ini, bagi saya itu over birahi Mas. Tapi over birahi bukan sesuatu yang saya takutkan, tapi ini sesuatu yang harus saya kupas, saya baca pelan-pelan bahwasanya burung itu mau diapain sih. Birahinya dia itu seperti apa sih, pengenalan karakter lagi. Nah, over birahi sendiri itu menurut saya itu bukan terus birahi yang terlalu tinggi melebihi batas. Tidak ada Mas, kalau birahi itu tetap mentok di angka segitu, misal dia mentok, karena kan yang ngaruh di situ kan hormon Mas. Kandungan hormon dalam darah itu sebenarnya kan ada batas jenuhnya, yang ketika sudah di angka situ nggak mungkin bablas lagi. Kalaupun itu sampai bablas, itu adalah anomali yang kebanyakan sifatnya destruktif mah untuk burungnya sendiri. Jadi kadang-kadang nanti malah nyilet dan kawan-kawan. Menurut saya pengertian over birahi untuk saya sendiri sebagai pemain kicomania, sebenarnya kalau dijelaskan secara empiris mungkin over birahi adalah datangnya birahi yang naik pada saat yang tidak tepat, pada saat emosi yang tidak naik juga, atau tenaga yang setengah-setengah atau tidak ada sama sekali, dan muncul birahi. Otomatis kalau takarannya adalah kita di lomba di tiang besi, latihan di tiang besi, itu sesuatu yang mengganggu etika penampilan dari si burung.